Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umarat Mojo Official. Pada kesempatan kali ini, kita membahas hal khusus, yaitu tentang Wondo Wayang. Banyak pertanyaan ataupun pesan ataupun mungkin notes, komen di setiap video kami yang menanyakan tentang Wondo Wayang. Kebanyakan yang japri lewat Instagram Umarat Mojo, atau ada juga yang mengirimkan pesan lewat WhatsApp bertanya tentang Wondo Wayang. Ini wondonya apa? Tokoh ini ada berapa wondo? Pertanyaan seperti itu selalu saya jawab dengan jawaban yang sama. Mohon maaf, saya tidak paham tentang wondo. Jadi tidak paham tentang Wondo Wayang. Loh, maksudnya tidak paham bagaimana? Lawong juga gambar wayang gitu, juga ada beberapa wayang yang tokohnya sama, terus ada beberapa versi. Iya, maksud saya tidak paham itu begini. Saya sampaikan dulu mengenai background saya. Saya belum pernah belajar formal tentang dunia pewayangan maupun dunia pedalangan. Namun, saya cinta wayang. Pendidikan formal saya adalah, saat menempuh sarjana, adalah teknik kimia atau chemical engineering di Institut Teknologi Bandung, ITB. Nah, di dalam dunia engineering, setiap melakukan atau setiap menyampaikan suatu hal harus jelas rujukannya. Misalnya begini, di dalam teknik kimia itu ada handbook yang namanya Perry Chemical Engineering Handbook. Itu handbooknya seperti ini. Ini handbooknya. Handbook di teknik kimia itu ini. Ini komprehensif banget. Ditulis puluhan tahun yang lalu, namun tetap masih relevan. Di sini membahas banyak hal, mulai kalkulus, ilmu termodinamika, neraca massa dan energi, ilmu proses dan segala macamnya. Sehingga misalnya kita menyampaikan suatu aliran fluida, misalnya apakah ini laminar atau turbulen, seorang engineer bisa menjawab dengan tegas. Oh, ini alirannya laminar jika Reynolds number-nya sekian, atau alirannya turbulen jika demikian. Nah, seperti itu. Jadi ada acuannya. Dan pada saat terjadi suatu dispute atau suatu hal yang tidak sinkron dan menjadi suatu perdebatan, maka bisa dikembalikan ke rujukan awal. Misalnya, berdasarkan hukum termodinamika yang kesekian, oh ini sepertinya tidak relevan atau bagaimana. Jadi selalu ada acuannya. Itu di dunia engineering seperti itu. Nah, namun tidak demikian di dunia pewayangan. Literatur saya khususnya tentang Wondo Wayang bisa dikatakan minim sekali. Kalaupun ada, saya pernah mendengar ini wondonya, wondo apa, itu lebih ke arah dari pernyataan seseorang, baik itu dalang ataupun bukan, yang menyatakan bahwa, oh yang kalau kayak gini, ini wondonya begini gitu. Nah, ini misalnya tokoh wayang ini wayang Bolodewo saya ini. Ini kalau saya ditanya wondonya apa, saya juga bingung. Apakah ini masuk Wondo Sembodo Paripekso atau Wondo Jago atau Wondo apa? Saya bingung. Maksudnya bingung itu
Karena saya tidak punya acuan sebagaimana di dunia engineering tadi, di dunia teknik, bahwa jika proporsi fisiknya seperti ini, kapangannya seperti ini, maka ini termasuk wondo ini. Jika luruhnya begini, termasuk wondo ini. Lah, sistematika, klasifikasi seperti itu saya belum pernah menemukan. Sehingga saya tidak berani menyampaikan bahwa oh ini wondo ini gitu. Lah terus pada saat menggambar wayang bagaimana? Menggambar wayang acuan saya hanya rasa. Jadi rasanya istilahnya ibaratnya makanan itu enak atau tidak gitu. Ya ibaratnya begini, soto itu ada soto Surabaya, soto Lamongan, soto Kudus, soto Banjar, macam-macam. Ya saya tidak perlu membanding-bandingkan, ya tinggal seleranya masuk atau enggak, dinikmati bisa atau enggak. Oh ini enak semua, ya udah kita nikmatin aja. Wayang juga demikian. Jadi ya saya nikmatin aja. Misalnya Bolodewo ini, pada saat saya menggambar Bolodewo ini, kemudian gambar itu dijadikan acuan untuk menatah, ditatah, terus disungging jadi wayang seperti ini, gambaran saya kala itu, jika Bolodewo itu medayoh atau mertamu, itu pakai wayang ini kok menurut saya pantes. Pada saat Bolodewo misalnya menjadi tamu di negara Ngamarta atau di negara Dwarawati atau di negara Ngastina, saya kira pakai wayang ini pantas. Loh kan kalau bertamu biasanya lebih luruh, ya itu juga bisa. Namun bayangan saya waktu itu adalah jika menggunakan tokoh ini, maka biasanya kan kalau Bolodewo itu bertamu di siapapun itu kan terjadi konflik. Misalnya bertamu di Ngamarta, ternyata waktu itu Ngamarta juga ada tamu lain, misalnya lakon Sesaji Raja Soyo. Di situ ada Hamso, utusannya Prabu Jarasandha yang datang itu. Terus habis itu di dalam jejeran itu geger sama Bolodewo. Pada saat Bolodewo geger di jejeran tanpa mengubah Bolodewo dengan Bolodewo yang merah itu badannya, masih menggunakan Bolodewo kuning ini, saya kira menggunakan wayang ini masih patut gitu. Itu. Jadi acuan saya pada saat menggambar wayang adalah pada rasanya dapat atau enggak, kapangannya dapat atau enggak. Dan sebagaimana di video-video sebelumnya, bahwa saya menggambarnya ya spontan, ya seperti di video itu, langsung gitu, spontan. Biasanya menggambar satu tokoh itu ada beberapa gambar, tentu di waktu yang berbeda-beda, karena menggambar juga memerlukan waktu. Setidaknya itu menggambar satu tokoh itu bisa 1 jam lebih. Bahkan kalau dalam kondisi santai, membuat rasanya itu kena, itu pernah saya menggambar Semar Badranaya, Semar yang hitam, Semar yang lama itu dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi, non-stop. Loh kok betah? Iya, karena seneng, karena cinta. Dan rasanya, wondonya, dedeknya, jangkahnya supaya kelihatan lebar segala macam itu saya perhitungkan. Dan itu bolak-balik mencorek, menghapus hanya untuk satu tokoh Semar. Nah, saya terkadang juga satu tokoh itu saya gambar beberapa kali, jadi ada beberapa gambar. Nah, dari sekian gambar itu, kemudian saya seleksi ulang. Kira-kira yang masuk ke penatah yang mana saja. Oh, ini masuk ke penatah, ini tidak, kayak gitu. Ya, tidak dulu gitu. Ya, kemudian kalau yang saya kira ini patut, ya saya minta untuk tatahkan. Loh, kenapa nggak natah sendiri? Natah juga bisa ya, tatah juga ada. Bukan hanya satu set, tatah, ganden, telenan ada semua, ada. Namun menatah juga butuh proses. Jika saya menatah, tentu pekerjaan profesional saya juga nanti juga nggak kepegang gitu. Karena menatah satu wayang ini, jika tataannya itu tataan halus, bisa satu minggu lebih.
Itu baru natahnya saja, belum mempersiapkan kulitnya dan segala macamnya. Jadi membuat satu wayang itu butuh waktu yang lama. Makanya eman jika kapangan wayang, dedeke wayang itu tidak bagus gitu. Itu yang saya rasakan. Nah, jadi kembali lagi ke hal wondo, mengapa saya tidak bisa menyatakan bahwa wayang ini wondo ini, ya karena demikian saya belum pernah melihat, membaca atau memegang literatur yang khusus membahas tentang wondo wayang. Jadi saya mohon maaf setiap kali ditanya tentang wondo wayang, jawaban saya selalu sama bahwa saya kurang paham tentang wondo. Walaupun saya bisa menggambar wayang, ya walaupun hasil gambarannya seperti yang di video-video sebelumnya mungkin banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Saya belum paham tentang wondo. Seorang ahli, seorang pakar dunia pewayangan menyatakan, oh bahwa misalnya Janoko ini wondo apa gitu. Ya bisa. Tapi ya kembali lagi, saya juga bingung. Jadi menyatakan bahwa ini wondo apa gitu. Misalnya ini Janoko saya ini. Janoko ini wondo apa, atau wondo kinanti, wondo apa gitu. Ya saya juga nggak paham. Karena wondo itu gimana ya, mirip banget ya. Jadi wondo wayang itu mirip-mirip gitu antara satu dengan yang lain. Jadi perbedaannya minim banget. Nah, seorang ahli bisa sangat mengenali. Dan wondo yang sama jika dibedah wajahnya itu, wondo ini dibedah oleh orang yang berbeda, itu hasilnya juga berbeda banget. Walaupun katanya ini wondonya sama gitu. Itu bisa hasilnya berbeda. Karena tangan penatahnya itu beda. Dan antara wondo yang satu dengan yang lain itu sangat mirip. Bisa dikatakan banyak sekali kemiripannya. Dan hanya para ahli yang tajam mampu membedakannya. Nah, kembali lagi sebagaimana yang saya sampaikan di introduction atau di introduksi, bahwa saya masih awam, saya masih perlu banyak belajar. Dan di dalam belajar saya punya prinsip yang pertama adalah bertanya dan mencari jawabannya. Yang kedua, berkenan untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari. Nah, karena saya masih awam dan yang saya pelajari juga masih sedikit, tentu lewat channel ini, Umar Atmojo Official, saya ingin berbagi apa yang telah saya pelajari, khususnya bagi sahabat-sahabat semua yang masih awam. Goal saya di dalam sharing ini adalah menyampaikan rasa cinta kepada wayang. Yang kedua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadikan wayang semakin dicintai. Loh, wayang sekarang sudah banyak yang mencintai. Iya, saya berharap yang masih awam, yang belum mengenal wayang, semakin mencintai wayang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika setiap pertanyaan tentang wondo wayang selalu saya jawab bahwa saya kurang paham wondo wayang. Ya memang demikian. Karena saya masih menggunakan parameter di dalam menentukan suatu statement itu sebagaimana seorang engineer tadi. Jadi harus memiliki acuan yang sangat jelas. Dan mengingat mengenai wondo wayang itu saya tidak memiliki acuan. Jadi mohon maaf, saya tidak berani menyatakan bahwa wayang ini wondonya ini, tokoh ini ada berbagai wondo ini gitu. Pernah saya mencoret Duryudono, Makutan, namun Jangkah dan Rampekan. Ada rekan yang bertanya, ini wondonya apa gitu, wayang Duryudono saya itu. Ya saya bingung, ya nopo wondo apa ini gitu. Ya akhirnya karena dalam tanda kutip terdesak, ya saya sampaikan, ya
pripun lak dinamai, atau bagaimana jika dinamai Duryudono Wondo Geragap? Oh, Wondo Geragap. Ya, karena ini bayangan saya pada saat mencoret ini adalah membayangkan Duryudono itu geragapan, kaget bahwa dia harus tanding dengan Werkudara selepas matinya Patih Sengkuni gitu. Jadi di dalam hati itu Duryudono itu di antara dua tabir, antara wani dan tidak. Karena sebelum manggut yudo, Duryudono itu nyemplung di Kedung Yamuna. Di situ kemudian dipanggil oleh Prabu Baladewa. Prabu Baladewa kemudian berkenan untuk menjadi botohnya Prabu Duryudono. Nah, itu saya coret Duryudono itu dan saya namai Duryudono Geragap gitu. Nah, terus pernah juga saya mencoret Lembusura Maesasura. Ya, karena bayangan saya pada saat mencoret Maesasura itu saya ingat lakonnya Minak Jingga pada saat masih muda, Joko Umbaran yang dihajar atau dipiloro istilahnya oleh Kebo Marcuet. Ya, saya namakan Maesasura itu Ratu Gowa Kiskendha yang buta yang kepalanya kerbau itu saya namakan Wondo Mercu. Nah, Wondo Mercu itu ya dari mercuet itu tadi. Terus Lembusurane saya namain, ini Wondonya Wondo Dog. Dog itu kan ya kalau bahasa Inggris itu kan dog itu ya maaf kan anjing gitu kan, dog gitu. Nah, tapi pada saat saya menamakan itu bukan dari itu, tapi saya ingat pada saat kecil pernah nonton Jaranan itu, Jaranan Kuda Lumping itu, dog itu. Saya teringat itu topeng Jaranan butonya itu. Nah, Lembusuranya saya buat seperti itu. Maesasura-nya terinspirasi dari Kebo Marcuet yang menjadikan Joko Umbaran yang semula bagus, tampan, menjadi badannya rusak, menjadi Minak Jingga itu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan tentang Wondo. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang menjadikan kurang berkenan. Terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami. Terima kasih semua kepada panjenengan semua yang telah mendukung majunya channel ini. Saya sangat-sangat berterima kasih atas masukan-masukan dan kontribusi positif semua dari panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.